Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an Karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Wa qala aidan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ma'ahu minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah subuh yang insyaallah diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 bentuk kondisi manusia khususnya bagi orang-orang yang melaksanakan salat. Yang pertama, ada orang yang melaksanakan salat di dunia ini justru diancam oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke dalam neraka. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail atau neraka bagi orang-orang yang melaksanakan salat, yaitu orang yang melaksanakan salat dalam keadaan sahun, dalam keadaan lalai dalam salatnya. Justru orang yang sahun, orang yang lalai ini diancam. Padahal mereka tetap melaksanakan salat. Orang yang disebut dengan sahun itu bukan berarti orang yang tidak melaksanakan salat. Mereka tetap melakukan salat, tapi kemudian oleh para ulama memberi penjelasan bahwa yang disebut dengan sahun itu seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya, paling tidak ada 3 bentuk orang yang sahun. Yang pertama adalah orang yang tidak melaksanakan salatnya tepat waktu. Pasti kalau ada orang yang tidak melakukan salat tepat waktu, pasti dia tidak akan pernah melaksanakan salatnya dengan khusyuk, dengan baik. Bahkan seperti dia dikejar-kejar ketika dia melakukan salat. Inilah antara lain oleh Imam Al-Qurtubi yang disebut dengan sahun. Saya kira ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW seperti pertanyaan seorang sahabat yang mengatakan, yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, manil islamu khair? Ya Rasul, siapa sih muslim yang terbaik? Nabi kemudian melihat sahabat yang bertanya ini yang kemungkinan besar, ataupun Nabi mendapat informasi bahwa sahabat itu sering sekali terlambat melakukan salat. Maka Nabi mengatakan, muslim yang terbaik itu adalah muslim yang mengerjakan salatnya tepat waktu. Kenapa Nabi menyindir sahabat itu? Karena diketahui sahabat ini adalah sering sekali melakukan salatnya bukan pada akhir waktu, bukan pada awal waktu. Sekalipun dari segi syariat, ketika kita melakukan salat, sekalipun itu di akhir waktu, secara syariat itu benar. Bahkan kalau kita baca kitab-kitab fikih yang ditulis oleh para ulama kita, sekiranya ada orang yang salat maghrib umpamanya, tiba-tiba baru dia takbiratul ihram, kemudian azan, masuk waktu isya, maka secara syariat salat maghribnya itu sah. Silahkan dilanjutkan, jangan berhenti. Silahkan teruskan sampai selesai. Salat maghribnya tetap
benar dan itu tentu dianggap sebagai salat yang sah. Hanya saja salatnya ini tentu bukan salat yang terbaik dan orang yang melakukannya bukan orang yang baik. Keislamannya kata Rasulullah SAW. Ini yang disebut dengan al-Islamu afdal. Islam yang terbaik itu ketika melakukan salat di awal waktu, bukan di akhir waktu. Dan itulah yang dimaksud dengan sahun, seperti pandangan oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Yang kedua, yang disebut dengan sahun, menurut pandangan beliau, bisa saja berbeda dengan ulama yang lain. Karena ini kata sahun ini tidak ada penjelasannya dalam Al-Quran. Juga tidak ditemukan dalam hadis-hadis Nabi, sehingga kemudian ulama memberikan pandangan yang bisa saja berbeda. Karena ini namanya ijtihad, ya. Yang kita faham sumber hukum Islam itu bukan hanya Al-Quran, bukan hanya hadis, tapi ijtihad ulama itu juga menjadi salah satu sumber hukum Islam. Seperti tentu yang saya pikir biasa kita dengarkan ketika seorang sahabat Muaz bin Jabal itu akan pergi ke Yaman, ya, menyampaikan menjadi pemimpin agama di sana atas perintah Rasulullah SAW. Nabi kemudian bertanya, "Ya Muaz, lima tahkum, ya Muaz, kalau kamu mendapatkan satu persoalan di tengah masyarakat, lima tahkum, dengan apa kamu memutuskan sesuatu?" Muaz mengatakan, "Ahkumu bi kitabillah, saya memutuskan sesuatu itu berdasarkan Al-Quran, berdasarkan kitabullah." Nabi kemudian bertanya lagi, "Fa illam tajid fi kitabillah, kalau kamu tidak menemukannya dalam Al-Quran, dalam kitabullah, bima tahkum, dengan apa kamu memutuskan sesuatu?" Ya. Nabi Muaz kemudian mengatakan, "Ahkumu bi sunnati rasuli, saya memutuskan sesuatu dengan sunnah Rasulnya, dengan hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW." Kemudian Nabi mengatakan, "Fa lam tajid fi kitabillah wa sunnati, kalau kamu tidak dapatkan dalam Al-Quran dan sunnah saya, bima tahkum, dengan apa kamu memutuskan sesuatu?" Muaz mengatakan, "Ahkumu bi ra'yi, saya memutuskan sesuatu bi ra'yi, dengan pendapat saya." Nabi kemudian mengusap dadanya mengatakan dengan mengatakan, "Ya, itu sudah benar. Apa yang kamu sampaikan itu benar." Artinya apa? Sumber hukum Islam itu bisa saja bersumber dari pendapat atau ijma' ulama, pandangan ulama. Itulah biasa kita dengar ada yang namanya ijma'. Ketika ulama itu sudah bersepakat, ya itulah yang kita ikuti. Ya tentu ulama yang ada dalam kawasan tertentu. Banyak kemarin ulama kita yang diwakili oleh majelis ulama umpamanya bersama dengan pemerintah yang di bawahnya itu memang di bawahnya atau di dalamnya itu terhimpun begitu banyak ulama ataupun cendekiawan memutuskan bahwa kita memulai puasa pada tanggal tertentu dan itu diputuskan oleh ulama, itulah yang kita ikuti. Itu yang disebut dengan ijma' ulama. Cuma memang juga kita harus mengerti bahwa yang namanya ijma' itu bukan berarti seluruhnya sepakat, tidak. Bisa jadi ada satu dua orang yang tidak sepakat. Kalau tidak sepakat silahkan melakukan sesuatu tidak berdasarkan itu, tetapi kemudian tentu jauh lebih bagus ketika kita mengikuti ijma' ulama, pandangan mayoritas ulama kita. Nah, itu yang kedua, ya. Menurut Al-Imam Al-Qurtubi, ini ijma', ini adalah ra'yi atau pendapat khusus yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Yang ketiga, yang disebut dengan sahun itu justru mereka yang melakukan salat itu adalah la yatimu ruku'aha wala sujudaha. Ini yang kedua maksud saya. Orang yang salat itu tidak menyempurnakan rukuk sujudnya, itu juga disebut dengan sahun itu. Orang yang lalai dalam salat, la yatimmu ruku'aha wala sujudah. Kalau dia salat tidak sempurna itu gerakan-gerakan salatnya. Bacaan-bacaan salatnya itu begitu singkat. Ya, sepertinya dia dikejar-kejar ketika dia melaksanakan salat. Itu tentu tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Ruku dan sujud yang disebutkan dalam hadis ini bukan berarti hanya ruku dan sujud. Tidak masuk intidal dan semacamnya, tidak. Itu secara keseluruhan sebenarnya apa yang dimaksud dengan ruku dan sujud. Seperti ayat yang saya bacakan tadi.
Allah hanya mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Orang-orang yang beriman ruku dan sujudlah kalian, bukan berarti hanya ruku dan sujud, artinya salatlah kalian. Ya, kenapa disebutkan ruku dan sujud? Oleh pandangan sebagian ulama mengatakan bahwa tempat yang paling atau gerakan yang paling mendekati kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita ruku dan sujud. Apalagi sujud ya. Sujud itu menjadi tanda bahwa kita ini tidak punya apa-apa, tidak ada nilai apa-apa, tidak punya sedikit kemampuan dibanding Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kita biasa baca doa yang kita baca ketika kita sujud, umpamanya subhana rabbiyal a'la. Jadi kita nih yang paling rendah, Tuhan itu a'la, Allah itu a'la yang paling tinggi. Allah itu yang maha besar, maha agung, subhana rabbiyal azim. Maha suci kamu ya Allah yang maha agung. Kita ini tidak ada apa-apanya. Maka itulah gambaran apa yang disebut dengan ruku dan sujud. Itu yang kedua. Yang ketiga yang disebut dengan sahun itu adalah mereka yang ketika salat ataupun tidak salat sama saja. Tidak ada pengaruh ketika dia meninggalkan salat dan ataupun dia melakukan salat. Coba kita perhatikan nanti, dan saya kira kita rasakan bagi kita yang sudah sangat terbiasa salat, ketika kita melakukan perjalanan atau musafir ya, kita menjadi penumpang mobil atau penumpang apapun kendaraan umum, terus kita belum melakukan salat dan waktunya sudah mepet umpamanya, pasti kita selalu merasa, duh kenapa ini tidak berhenti? Ya, kenapa mobilnya belum singgah di masjid? Saya ini belum salat. Saya ingin sekali melakukan salat, tapi mobilnya tidak berhenti umpamanya. Di situ kita galau, kita kemudian gelisah. Kenapa? Karena kita senantiasa melakukan salat. Tapi bagi mereka yang tidak terbiasa melakukan salat itu santai-santai saja, tidak ada masalah. Apakah mau salat singgah atau tidak? Nah inilah kemudian ulama memberi jalan keluar, khususnya bagi kita melakukan perjalanan, di mana saja kita boleh salat. Dan itu dicontohkan oleh Nabi. Nabi ketika dia berada di atas kendaraannya, kalau dia salat sunnah kan Nabi itu kendaraannya jalan saja terus, tidak singgah. Bahkan ketika dia menghadap, membelakangi Baitullah sekalipun itu tidak ada masalah. Terus kalau itu salat sunnah yang dilakukan oleh Nabi. Tapi kalau dia salat wajib, Nabi bukan pada umumnya selalu singgah, berhenti dulu. Kenapa? Apalagi kalau hanya menggunakan kendaraan unta ya, dia hentikan untanya, dia kemudian turun, baru kemudian menghadap ke kiblat melakukan salat wajib. Berbeda kalau salat sunnah. Nah, itulah kemudian ulama mengatakan bahwa ketika kita mampu berdiri dan kita kemudian salat dalam keadaan duduk, khususnya salat wajib, ya, salat kita itu menjadi batal. Ketika kita duduk padahal kita mampu berdiri. Berbeda dengan salat sunnah. Salat sunnah itu sekalipun kita mampu berdiri tapi kemudian kita melakukannya dalam keadaan duduk, maka maka salatnya tetap sah. Ya, makanya kalau ada orang yang sudah agak tua tidak bisa lagi berdiri, tidak terlalu kuat, silakan saja duduk. Ya, kalau kita memang tidak mampu berdiri, hanya saja kata Rasulullah SAW, ini disebutkan dalam hadis sahih Muslim ya, pahalanya hanya separuh, hanya setengah saja. Maka ketika satu waktu Rasulullah SAW ditemukan oleh Abdullah bin Abbas, Nabi melakukan salat dalam keadaan duduk, ya salat tahajud ya, kemudian ditegur oleh, tanda petik ya ditegur oleh Abdullah bin Abbas, kenapa kamu duduk ya Rasulullah? Padahal kamu sendiri yang mengatakan, kalau kita salat duduk itu dalam keadaan mampu berdiri, maka pahala kita hanya setengah. Apa kata Nabi? Saya ini sudah berbeda dengan kamu, saya ini sudah tua. Umur saya sudah tua, kemudian badan saya semakin hari semakin berat, saya semakin gemuk, makanya saya tidak bisa berdiri. Artinya apa hadirin? Bahwa ketika kita memang merasa sudah sangat tua, umur kita 70, sudah lewat 70 tahun, 80 tahun, silahkan saja kita salat dalam keadaan duduk, sekalipun itu pahalanya tetap sama dengan orang yang berdiri. Yang dimaksud di sini pahalanya itu hanya separuh, ketika memang betul-betul masih fresh, masih bagus, masih kuat itu, tapi kemudian dia tetap duduk dalam sholat. Ini yang pertama hadirin. Yang kedua, keadaan nanti orang yang sholat itu masih abu-abu sebenarnya. Yang abu-abu tidak jelas apakah dia surga atau neraka tempatnya.
Itulah yang kita bisa lihat di akhir surah Al-Hajj ya, satu ayat terakhir itu, dan ini yang saya kutip dalam pengantar ceramah tadi, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Dalam bahasa Arab itu kata la'alla itu artinya eh, litaraji. Taraji itu ya 50-50. Masih abu-abu apakah dia beruntung atau tidak. Ya, artinya apa? Yang dimaksud dengan ruku dan sujud seperti ini adalah mereka yang salat bisa saja hanya sekedar eh, pelepas kewajibannya saja. Yang penting dia salat. Ya, melakukan salat tidak terlalu salatnya itu bisa jadi salatnya di masjid, bisa jadi tepat waktu, tetapi isi salatnya itu tidak ada. Ya, salatnya itu seperti ya ketika dia melakukan gerakan saja, dia takbir sampai dia salam, dia melakukan itu, tapi kemudian eh, zikir dalam salatnya itu sama sekali kosong. Ya, ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang belum pasti tempatnya. Makanya dalam agama itu, apalagi kalau kita kutip dari hadis qudsi ya, itulah fungsi penyempurna dari salat wajib kita yang terkadang bolong-bolong ya. Maksudnya bolong-bolong itu tidak sempurna, maka kemudian fungsi salat sunnah itu menyempurnakan kekurangan dari salat wajib kita. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumal qiyamah salat. Ya, ibadah yang pertama dihisab oleh Allah itu salat. Maka kemudian Allah mengatakan, unzur ila salati abdi, coba periksa salat hamba saya. Idza kanat nakisah, kalau ada kekurangannya, kalau ke salat wajib kita banyak kekurangannya, maka kemudian fayatimu tatawu fiha. Maka kemudian salat tatawu itu, salat sunnah itu bisa menyempurnakan salat-salat wajib kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, mudah-mudahan kita ada di sini adalah mereka yang betul-betul dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang paling beruntung akan dimasukkan ke dalam surganya. Siapa mereka? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang beriman yang betul-betul melaksanakan salatnya dalam keadaan khusyuk. Siapa yang bisa mengukur salat kita khusyuk atau tidak? Bagi saya itu adalah diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Tentu bisa kita mengukur salat saya tadi itu bagus, salat saya itu tadi betul-betul khusyuk. Yang bisa mengukur itu hanya Allah dan hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini bisa kita capai ketika kita melakukannya sebelum salat itu kita sudah mencoba melakukan hal yang terbaik sebelum kita salat. Sebab itulah yang kemudian diberikan disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi itu ketika menjelang salat sepertinya tidak ada lagi yang dikenal, yang diingat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya sebagai istrinya sepertinya dia tidak kenal. Begitu pula saya. Idza hanal waqt ka'annahu la ya'rifuni wa la ya'rifuna wa la na'rifu. Kalau waktu salat sudah masuk sepertinya Nabi tidak mengenal saya dan sepertinya saya pun tidak mengenal Rasulullah suami saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah tiga kondisi orang yang melakukan salat di dunia, termasuk kita semua. Tentu kita berusaha bagaimana kita memperbaiki salat kita supaya kita termasuk orang-orang yang muflih, orang-orang yang beruntung nanti di akhirat. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.